Anda masih bersama kami dalam IDEX Precision Closing. Pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia sejak tahun lalu berdampak signifikan terhadap industri penerbangan hingga saat ini. Dan sejumlah maskapai penerbangan nasional pun dengan terpaksa melakukan efisiensi karyawan demi menjaga operasional perusahaan. Dan maskapai penerbangan apa saja yang sudah melakukan efisiensi pada saat ini? Kita lihat datanya dalam infografis yang pertama, di mana ini merupakan 5 maskapai penerbangan yang melakukan pengurangan karyawan ataupun efisiensi. Yang pertama adalah Garuda Indonesia, kemudian Susi Air, Sriwijaya Air, Lion Air, dan juga Air Asia. Ya, terkait efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan, manajemen maskapai Garuda Indonesia menjamin tetap akan menggaji karyawannya yang tidak ikut dalam program pensiun dini. Direktur Utama Garuda Indonesia menegaskan segala hak karyawan tetap dipenuhi oleh perusahaan dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk pemenuhan pembayaran gaji. Manajemen Garuda Indonesia memastikan program pensiun dini yang dipercepat tidak bersifat wajib. Artinya program itu bersifat sukarela dan tanpa paksaan. Kemudian berapa sebenarnya jumlah karyawan dari Garuda Indonesia secara historis? Kita lihat datanya di grafis berikutnya, pemirsa, di mana ini merupakan jumlah karyawan dari Garuda Indonesia pada tahun 2019 dan juga 2020. Di tahun 2019 sebesar 15.623, kemudian di 2020 15.368. Meski diharapkan tetap mengedepankan dialog bipartit, namun jika perundingan menemui jalan buntu dan PHK menjadi jalan terakhir, Anwar meminta dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dua hal, yakni proses PHK secara benar dan hak-hak pekerja harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memikirkan nasib dan masa depan para pekerja yang mengalami PHK. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan hak-hak wajib dipenuhi oleh manajemen perusahaan dan harus dipastikan bahwa hal tersebut berjalan dengan baik. Dan terkait turbulensi yang terjadi pada industri penerbangan Indonesia akibat pandemi, bagaimana sebenarnya penurunan jumlah penumpang? Tapi sebelumnya kita lihat statement dari Kementerian Tenagakerjaan terlebih dahulu, pemirsa, di mana Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi menyatakan kami mendorong agar dua maskapai tersebut, Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia, berupaya semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK, bangun dialog bipartit untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dan tadi seperti yang sudah disebutkan begitu ya pemirsa, dari Kementerian Ketenagakerjaan menyebut bahwa dialog masih tetap harus dilakukan antara karyawan dan juga perusahaan. Sementara terkait dengan pengurangan karyawan yang terjadi pada tahun lalu juga seiring dengan volume penumpang dari industri penerbangan di Indonesia. Bagaimana kemudian jumlah industri penerbangan di tahun ini, dari tahun ke tahun maksud kami, di tengah pembatasan yang terjadi? Kita lihat ke grafis berikutnya, di mana ini merupakan jumlah penumpang penerbangan Indonesia 2019 hingga 2021. Di domestik kita lihat di 2019 76,7 juta, internasional 18,9 juta, naik 5%, domestik turun 18,5%. Di 2020 domestik turun 57,7%, internasional turun 80,5%. Adapun proyeksi di tahun 2021, domestik naik 64,1% dan internasional naik 59,8%. Ya pemirsa, tren penurunan penumpang transportasi udara masih terjadi pada kuartal pertama di tahun ini, di mana jika dilihat secara kumulatif selama Januari hingga Maret 2021, jumlah penumpang udara domestik hanya sebanyak 6,9 juta orang atau turun 58,68% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020. Demikian pula untuk penumpang penerbangan internasional yang turun 96,31% menjadi 124,4 ribu penumpang bila dibandingkan kuartal 1 di tahun lalu. Namun di sisi lain, BUMN pengelola bandara PTB Angkasa Pura I Persero menyatakan optimistis trafik penumpang, pergerakan pesawat maupun kargo bisa mulai merangkak naik di tahun ini. Dan untuk tahun ini Angkasa Pura I memproyeksikan peningkatan trafik penumpang menjadi 40,6 juta penumpang atau naik 29% dibanding trafik penumpang 2020. Sedangkan trafik pesawat diproyeksikan tumbuh 20% menjadi 519.795 pergerakan pesawat dibanding 432.864 pergerakan pesawat pada 2020. Dan kita pun berharap industri penerbangan bisa semakin pulih dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat
sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan semakin meningkatnya industri penerbangan, maka potensi pemutusan hubungan kerja karyawan sektor penerbangan bisa ditekan secara maksimal. Dan pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini.